Haji non-kuota asal Indonesia atau yang biasa disebut dengan Haji Furoda dipulangkan pemerintah Arab Saudi. Mereka masuk bukan dengan visa haji resmi dan diketahui Biro Perjalanan yang memberangkatkan mereka tidak terdaftar di Kementerian Agama. 46 jemaah calon haji non-kuota atau biasa disebut Furoda asal Indonesia tidak lolos administrasi imigrasi di Jeddah, Arab Saudi. Mereka kemudian dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi ke tanah air karena tidak memiliki visa haji resmi. Ke-46 jemaah calon haji Furoda ini berangkat dengan menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia. Pemerintah menyebut Biro Perjalanan yang memberangkatkan 46 jemaah calon haji ini tidak terdaftar di Kementerian Agama. Ada 46 orang. 46 orang sudah sampai di sini, sudah menggunakan baju ihram dan datang tidak melalui PIHK. Dokumen yang digunakan juga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Karena itu sempat terdampar di bandara. Ke-46 jemaah calon haji Furoda ini diketahui diberangkatkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Status PT Al-Fatih Indonesia, Biro Perjalanan yang memberangkatkan para calon jemaah haji itu ternyata hanya terdaftar sebagai Biro Perjalanan Wisata atau BPW. Panjang pengetahuan kami yang namanya Travel Al-Fatih itu memang bukan PIHK dan tidak berizin dari Kementerian Agama. Kami hanya mensinyalir ya, itu kemungkinannya adalah BPW atau Biro Perjalanan Wisata. Nah, dimanfaatkan untuk itu. Kementerian Agama Jawa Barat sudah meminta Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat memeriksa keberadaan PT Al-Fatih Indonesia. Saat ditelusuri, kantor PT Al-Fatih Indonesia Travel di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat ternyata merupakan penginapan Pondok Cahaya dan bukan kantor agen atau perusahaan pemberangkatan jemaah haji. Setelah kami cek, PT Al-Fatih Indonesia ini tidak terdaftar sebagai PIHK di Kementerian Agama. Oleh karena itu, kami tidak punya kewenangan untuk menindak ini, dan namun demikian kami sudah menugaskan PHU KBB untuk menelusuri keberadaan PT Al-Fatih ini karena disinyalir ini berdomisili di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pada ayat 1B dijelaskan, selain visa kuota haji Indonesia juga terdapat visa haji mujamalah yang dikeluarkan sebagai undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Inilah yang kemudian biasa disebut Haji Furoda. Namun ada ayat 2 undang-undang dan pasal yang sama. Dijelaskan pelaksanaan Haji Furoda ini harus melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang resmi terdaftar di Kementerian Agama. Biaya yang dikeluarkan jemaah Haji Furoda ini tidak murah, yakni berkisar 200 hingga 500 juta rupiah per jemaah. Namun biasanya jemaah Haji Furoda ini berangkat tanpa menunggu antrean layaknya haji reguler atau haji khusus lainnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Kementerian Agama memastikan Biro Perjalanan yang berangkatkan 46 calon haji asal Indonesia non-kuota atau Haji Furoda tidak terdaftar di Kementerian Agama. Ada jurnalis Kompas TV Niti Anissa yang akan melaporkan informasi lebih lengkap soal ini langsung dari Mekah, Arab Saudi. Niti, apa tindak lanjut dari Kementerian Agama soal Biro Perjalanan yang berangkatkan 46 jemaah calon haji asal Indonesia yang dikenal dengan Haji Furoda dan tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama? Ya, Aiman, memang ini menjadi masalah tersendiri karena pertama sebenarnya visa Furoda atau sebenarnya dimakan dengan visa mujamalah ini adalah hal yang resmi begitu ya. Tapi ketika visa mujamalah atau visa Furoda ini diberikan kepada suatu negara kemudian dimanfaatkan oleh jemaah dari negara lain, ini tentu menjadi masalah. Ini yang terjadi dilakukan oleh travel yang memberangkatkan 46 jemaah haji kemarin. Tanggal 30 Juni mereka tiba di Bandara Jeddah, Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Mereka menggunakan visa Furoda atau visa mujamalah yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi untuk mitra mereka yang berada di Singapura dan Malaysia. Itu adalah pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua adalah travel yang tidak terdaftar melalui PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaporkan ke Kementerian Agama. Jadi ada dua permasalahan di sini. Walaupun sebenarnya Kementerian Agama sudah memberikan
kuotanya begitu ya, sudah memberikan hak bagi PIHK yang terdaftar untuk mengelola jemaah-jemaah yang memang ingin berangkat menggunakan visa mujamalah atau visa furoda tadi. Namun sebenarnya Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengelola maupun memberikan sanksi kepada travel maupun PIHK yang tidak terdaftar. Jadi Kementerian Agama hanya bisa memberikan sanksi bagi PIHK yang memang terdaftar dan melakukan pelanggaran. Saya akan perdengarkan sedikit terlebih dahulu kepada Aiman dan kepada saudara bagaimana pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menyatakan bahwa jika travel yang memberangkatkan jemaah ini adalah travel yang terdaftar secara resmi atau PIHK yang terdaftar secara resmi dan melapor ke Kementerian Agama, jika mereka melakukan pelanggaran tidak bertanggung jawab kepada jemaah yang diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji, maka akan dicabut izinnya. Kita akan dengarkan bersama-sama. Travel yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jamaah yang dipulangkan ya. Kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang, itu dosa besar itu. Kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka. Ya. Jadi jelas bahwa tidak ada celah bagi travel yang kemudian memberangkatkan jemaah haji dari Indonesia menggunakan visa furoda atau visa mujamalah dari negara lain dan apalagi tidak secara resmi. Menteri Agama baru saja tadi menyatakan bahwa tidak akan memberikan sanksi begitu Aiman. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah PIHK seharusnya melapor kepada Kementerian Agama dan juga hubungannya dengan Kedutaan Besar Arab Saudi yang berada di Jakarta. Jadi Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan, tidak mengelola jemaah haji yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji menggunakan visa mujamalah atau visa furoda. Informasi terakhir yang saya terima, memang ada 1.600 sampai 1.700 jemaah haji yang menggunakan visa mujamalah atau visa furoda ini. Mereka masih menanti keputusannya, apakah akan mendapatkan visa atau tidak. Karena khusus untuk jemaah yang dikelola oleh penyelenggara ibadah haji dan umroh, mereka tidak harus mengikuti aturan closing date, tidak harus berada di Mekah, terakhir tanggal 3 Juli kemarin. Jadi ini masing menanti. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah agar jemaah haji tidak sembarangan memilih travel haji, travel perjalanan haji dan umroh jika memang tidak terdaftar di PIHK Kementerian Agama. Kan ini kan menimbulkan banyak sekali masalah. Informasi terakhir juga yang kami dapatkan, memang ini ada 4.000 jemaah yang kemudian menjadi korban. Namun ini masih harus ditelusuri lagi, Aiman. Apakah mereka memang mengikuti agen perjalanan resmi PIHK yang terdaftar di Kementerian Agama atau bukan? Karena harusnya laporannya masuk ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, kemudian melaporkan ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, bukan ke Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi. Karena ini adalah dua hal yang berbeda begitu Aiman. Ya, Nitya, kita kan sering mendengar ya haji furoda bukan tahun ini saja, ada tahun-tahun sebelumnya. Dan beberapa kali pula juga terjadi kegagalan berangkat seperti ini. Apa sanksi yang Anda dapatkan informasinya dari pihak Kementerian Agama terkait hal ini dan kenapa ini terus terjadi? Mengenai sanksi, Menteri Agama jelas menyebutkan bahwa kalau yang melakukan pelanggaran, jika yang memberangkatkan jemaah dari Indonesia menggunakan travel atau PIHK ini adalah sebutan lain untuk agen perjalanan, mereka terdaftar secara resmi yang seharusnya melaporkan berapa jemaah yang menggunakan visa furoda atau visa mujamalah ini, maka akan dicabut izinnya. Sejauh ini laporan yang masuk ke Kementerian Agama memang tidak ada PIHK atau travel perjalanan umroh dan haji yang menggunakan visa mujamalah secara tidak resmi atau juga bahkan melakukan pelanggaran fatal seperti yang dilakukan oleh Travel Al-Fatih Indonesia Travel tadi, menggunakan jatah visa mujamalah dari negara lain, Singapura dan Malaysia. Sanksinya jelas, pencabutan izin. Namun kalau pertanyaannya adalah mengapa ini terus terjadi, tentu harus dilihat lebih lanjut secara lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan Kementerian Agama. Di undang-undang jelas tertulis bahwa Kementerian Agama hanya mengelola dua jenis jemaah begitu ya, dua kategori jemaah. Yang pertama adalah jemaah kuota reguler, kemudian jemaah kuota yang terdaftar lewat perjalanan ibadah haji khusus. Biasanya kalau kita menyebutnya sebagai ibadah haji plus begitu ya, yang dikelola juga oleh
travel agen begitu. Tapi kalau kuota yang dimiliki oleh visa mujamal atau visa furoda ini tidak dikelola. Saya kan sekali lagi bahwa tidak dikelola oleh Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama tidak memungkinkan, tidak berwenang untuk memberikan sanksi kepada travel agen perjalanan yang memang tidak terdaftar di PIHK, apalagi mengirim menggunakan visa mujamalah atau visa furoda. Terakhir saya mendapatkan informasi dari Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji bahwa ini memang terus diselidiki karena yang menjadi korban adalah jemaah haji. Karena mereka tidak diberitahu bahwa visa yang diberikan adalah visa furoda atau visa mujamalah. Mereka harus menanti begitu lama, bahkan menunggu di bandara untuk kemudian mendapatkan informasi bahwa mereka tidak bisa diberangkatkan, atau bahkan seperti yang terjadi kepada 46 jemaah haji kemarin, mereka tidak tahu menahu mengenai visanya jenis apa, namun tertahan di imigrasi Bandara Jeddah. Jadi memang ini harus dibicarakan secara kompleks, terutama dengan pemerintah Arab Saudi, karena yang memberikan visa ini adalah pemerintah Arab Saudi, Aiman. Baik, terima kasih. Nitya Anissa melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi, juga jelang untuk menuju ke Armina, Arafah, Mina, dan Musdalifah nanti merupakan puncak dari ibadah haji yang juga ada wukuf di Arafah. Terima kasih Nitya Anissa, semoga sehat selalu di sana untuk menuju ke puncak haji nanti. Selamat siang waktu